warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini hari ini kita akan melakukan suatu analisis terhadap penyelenggaraan event. Di samping kita ini, hari ini ada Kak Rashid. Beliau adalah salah satu dari anggota suatu organisasi yang telah banyak menggelar acara yang amat sukses. Nah, hari ini yang akan kita analisis adalah salah satu dari event mereka yang sangat sukses mereka handle, yaitu seminar motivasi nasional, di mana seminar ini diisi oleh salah satu pemateri yang cukup terkenal di masyarakat umum, di mana dia adalah seorang motivator dan juga seorang influencer, yaitu Shirley Anavita Rahmi. Nah, jadi kita langsung saja mulai analisis kita dengan Kak Rashid. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu nih dengan Kak Rashid. Boleh Kak? Boleh. Silakan Kak, kita perkenalan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Al-Farabi. Saya mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Saya di sini sudah semester 8, semester akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Saya tergabung di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berarti emang dari Muhammadiyah dari awal Kak? Ya, kalau ikut organisasi itu dari semester 1 dari awal. Karena kenapa saya ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di UIN Raden Patah Palembang? Saya dulu sejak sekolah SMA mengikuti Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi transformasi menjadi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Banyak pengalaman berarti dari organisasi-organisasi Muhammadiyah. Insya Allah kalau sekarang banyak pengalaman yang sudah dilewati. Mungkin yang pertama, Yasmin mau nanya apa tadi? Nah, jadi kan kakak bilang tadi udah dari semester 1 nih, pasti udah banyak nih ya beberapa event yang kakak ikut andil. Nah, untuk dari seminar motivasi nasional ini, di situ kakak kan sebagai kepanitiaan, di mana seminar motivasi nasional itu kan temanya adalah kaum muda, gagasan, karya dan masa depan. Nah, kenapa dipilih tema itu tadi? Sebelum kita mengerucut tentang tema, pasti kan kita rapat dulu sama kawan-kawan organisasi atau kepanitiaan. Ada beberapa tema yang kemarin yang diusulkan oleh ketua umum dan ketua pelaksana. Ada sebagian 3 tema lah, tentang kaum muda, tentang generasi muda, tentang milenial untuk menata masa depan. Jadi ketiga tema itu dikerucut oleh menjadi satu, karena yang dipilih kaum muda, generasi karya dan masa depan. Kenapa tema ini yang diangkat? Bahwasanya kita melihat dulu motivatornya, siapa yang mengisi materinya. Bagus ya kalau dia mengisi dengan materi ini, karena beliau motivator generasi muda. Jadi kami mengangkat tema itu. Berarti pengambilan tema itu tuh diyakini sangat cukup ada kaitan isu ya terhadap masalah yang ingin dibahas dalam seminar itu, juga terhadap materinya juga. Iya. Dan untuk pemilihan tema itu sendiri berarti ada targetan yang cukup banyak yang diinginkan ketika banyak audiens yang harus datang nih. Iya. Karena kan tema ini cukup menarik nih, karena tentang kaum muda, gagasan, karya dan masa depan. Lalu Iya. untuk targetan sendiri itu banyakkan dari kaum muda sendiri atau justru banyak dari mayoritas yang sudah berusia? Oke, baik. Untuk targetannya kemarin itu kan kaum mahasiswa kan. Ternyata tertarik juga sama pelajar. Ada beberapa sekolah Muhammadiyah kemarin yang ngirim untuk perwakilan dari sekolah Muhammadiyah seperti SMK dan SMA. Malahan ada dari SMP mengikuti event ini kan. Jadi event ini kemarin itu target 100 orang, karena melihat motivatornya yang semangat dan nasional, jadi melebihi dari 100 orang. Jadi ruangan di rapat tower di lantai 2 UIN Raden Patah Palembang itu full, sangat full. Malahan kursinya ada sudah
cukup. Jadi orang-orangnya berdiri kemarin itu. Berarti ada sampai kursi yang kurang ya? Iya, ada kursi yang kurang. Sudah terkait tema nih, selain tema kan ada juga struktur kepanitiaan, Kak. Nah, dalam kita melaksanakan suatu acara, bagaimana sih cara menentukan kepanitiaan? Karena itu kan membutuhkan manajemen sumber daya manusianya. Karena kan kita harus tahu nih orang itu memiliki bidang apa dan harus menempatkan dirinya itu di mana. Gimana Kak kira-kira? Baik, inilah yang pentingnya berorganisasi. Kenapa setiap organisasi kan ada SDM-nya sedikit, ada SDM-nya banyak. Jadi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini SDM-nya sangat rendah. Kenapa kita bisa manajemenkan orang-orangnya, bisa dimasuk? Kita lihat dari orangnya. Ini bagusnya ditaruh di mana kan? Posisinya di mana? Dia ini bakatnya di mana? Jadi ada beberapa kami kemarin itu menaruhkan teman-teman yang kami bisa untuk dihandlekan kegiatan ini. Seperti kegiatan ini kan untuk penyebaran proposal, penyebaran gimana menarik seseorang ikut kegiatan ini. Jadi kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan dari organisasi lain untuk belajar gimana manajemenkan organisasi. Jadi ada beberapa ada beberapa faktor kemarin tuh yang membuat kami untuk benar-benar untuk manajemenkan organisasi ini. Jadi ada yang pertama itu ada yang bertugas jadi penyebaran proposal, ada yang mengadap untuk mentargetkan pendanaan, ada yang buat surat menyurat, dan ada pula yang mendesain. Karena seluruh kepanitiaan ini harus bekerja sangat keras untuk tersuksesnya acara kegiatan seminar nasional ini. Jadi memang kepanitiaannya itu dilihat dari kemampuan dari orang itu masing-masing, Kak ya. Jadi contohnya nih kalau misalnya ada anak yang bisa desain, maka dia dimasukkan di divisi desain seperti itu. Nah, terus untuk rundown itu tuh sebenarnya gimana Kak? Apakah ditentukan oleh sama-sama seluruh panitia atau cuman divisi acara aja yang buat? Kalau untuk rundown acara itu yang menentukan divisi acara, karena kita satu organisasi, satu marwah, jadi kita merapatkan dulu seluruh anggota kan. Jadi bukan divisi acara semua yang handle acara, tapi seluruhnya. Jadi untuk kegiatan ronda acara itu ditentukan oleh seluruh kepanitiaan. Kenapa seluruh kepanitiaan? Karena kita satu organisasi, bahwa pendapat dari kawan-kawan yang lain ini bagus untuk suksesnya kegiatan ini. Jadi kalau misalnya di rundown acara itu ada tempat, waktu, dan lain-lain sebagainya, itu maka dirundingkan dulu Pak ya? Iya, dirundingkan dulu. Anggota. Lalu kalau misalnya kita mengadakan acara nih, kita kan memerlukan narasumber ya? Iya. Nah, bagaimana Kak dengan narasumber? Ya, ini baik untuk narasumber kan, ini kan nasional. Malahan narasumber yang kami angkat ini itu narasumber yang terkenal kan di nasional. Malahan siapa yang nggak tahu Sarjana Pita. Kenapa kami memilih Sarjana Pita ini? Bahwasannya kami ingin menarikkan kaum muda di kaum mahasiswa kan. Karena melihat mahasiswa yang sekarang itu susah untuk memahami generasi muda masa depan kan. Kenapa kami mengangkat Sarjana Pita ini? Itulah untuk memotivasi anak-anak muda yang zaman sekarang untuk terus belajar dan menata masa depan. Berarti dalam pemilihan narasumber itu harus sesuai juga dengan judul Kak ya? Iya, harus Bisa sesuai dengan judul. memotivasi anak-anak muda. Iya. Nah, terus mungkin Ketika masih terkait dengan narasumber nih Iya. Kak, ada nggak sih Kak kayak hambatan dalam proses penghubungan kayak gitu? Mungkin ada dari narasumber sendiri ada syarat-syarat nih biasanya kan? Baik, untuk perhubungan kemarin kan saya nggak
tahu betul kan gimana cara penghubungannya. Saya kan sebagai anggota kemarin kepanitiaan. Mungkin ada, saya tahu sedikit kemarin tuh menghubungi beberapa pihak dari Serliana Vita bahwasanya untuk meyakinkan bahwasanya Serliana Vita ini benar-benar mau mengisi seminar nasional ini. Jadi ada beberapa kemarin kendala yang mungkin yaitu masalah dia datang ke sini, dia itu untuk meyakinkan organisasi bahwasanya organisasi benar-benar untuk mendatangi dia kan. Yang kedua itu masalah pendanaan. Kenapa masalah pendanaan? Bahwasanya organisasi tidak semampu itu untuk mendatangkan Serliana Vita karena pendanaan ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat kami perhitungkan untuk mendatangkan Serliana Vita. Tanya terus ya? Tunjuk aja. Karena ini acara nasional, yang pasti akan ada hambatan atau tantangan yang cukup besar juga, yaitu dari tim kepanitiaan sendiri gimana nih mitigasi atau kayak cara mereka lah, solusi untuk biar tantangan itu enggak menghambat berlangsungnya acara seminar itu tadi. Oke, tantangan dan hambatan itu pasti ada. Kenapa tantangan dan hambatan ini? Ini kan organisasi kami ini organisasi ekstra kampus. Jadi untuk kegiatan di kampus itu kami untuk memasuki surat izin. Surat izin ini tidak direstui oleh pihak dari rektorat atau pihak dari kampus. Kenapa tidak direstui oleh pihak rektorat atau dari kampus? Karena organisasi Ikatan Mahasiswa ini, Muhammadiyah ini adalah organisasi luar kampus. Jadi untuk kegiatan dalam kampus ini untuk prosesnya panjang, perlu bertemu dulu sama pihak-pihak dari rektorat atau pihak-pihak kampus untuk beraudiensi untuk menyetujui kegiatan-kegiatan ini. Ada pula kendala dan hambatan yang lain. Mungkin meyakinkan anggota-anggotanya bahwasanya penyelenggara event ini betul-betul akan sukses dan akan terjadi. Bahwasanya kenapa meyakinkan ke seluruh anggota, bahwasanya seluruh anggota kepanitiaan ini tidak yakin bahwasanya penyelenggara seminar nasional ini akan sukses. Kenapa tidak yakin kawan-kawan yang lain? Karena sebelum-sebelumnya organisasi lain tidak mampu menyelenggarakan event ini, karena event ini sangat besar kan, nasional kan. Terus motivatornya juga nasional kan, yang sering ada di TV, yang sering ada di sosial media, di kaum-kaum muda ya. Jadi itulah hambatan dan tantangannya untuk organisasi sebesar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan patut dicontoh juga sebuah organisasi lain, organisasi intrakampus di UIN Raja Patah dan ekstra kampus di seluruh kampus-kampus di Palembang. Setelah yang tadi kan ini kan kita bakal masuk ke poin yang paling penting kan. Iya. Kita tahu lah ya poin yang paling penting dalam membuat acara itu dana. Iya. Nah, gimana sih Kak dalam acara yang diselenggarakan kemarin seminar nasional ya? Dari mana Kak dananya? Apa dari peserta yang ikut harus bayar atau ada narasumber yang rela membeli kayak begitu? Kak dijelaskan. Baik, itulah kenapa setiap kegiatan itu berkaitan dengan dana. Pasti setiap kegiatan itu pasti dana yang cukup nggak atau dananya. Kenapa setiap kegiatan kalau dana nggak cukup pasti penyelenggara untuk menyelenggara event ini tidak sukses. Ada tahapan-tahapan yang kita lewati. Untuk di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu alhamdulillah untuk penyebaran pendanaan dan pendanaan masuknya itu dari internal Muhammadiyah kan, dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, jadi amal usaha Muhammadiyah kalau di internal Muhammadiyah. Terus ada beberapa pendukung atau sponsor yang mendukung kegiatan ini kan, seperti kita membuatkan surat rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah. Kalau di kami UIN Raja Patah Palembang kan pimpinan
pimpinan daerah Kota Palembang. Jadi kami minta surat rekomendasi dari pimpinan daerah Kota Palembang untuk merekomendasi perusahaan-perusahaan mana yang bisa mendukung event penyelenggaraan nasional ini. Ada beberapa perusahaan yang mendukung kemarin, itu ada yang saya ketahui itu ada Bank Sumsel Bubble, Bank Mandiri, terus sama perusahaan-perusahaan lain. Ada beberapa perusahaan yang mendukung kemarin. Alhamdulillah pendanaannya disponsori oleh beberapa perusahaan ini untuk mencukupi pendanaan seminar nasional ini. Ada beberapa penyebaran proposal juga di beberapa kampus dan di beberapa amal-amal usaha di Muhammadiyah. Nah, tadi kan disebutkan habis sekitaran 20 lebih lah ya, 20 lebih. Nah, tapi untuk anggaran yang dicantumkan dalam proposal ketika menyerahkan proposal pada pihak-pihak tertentu itu dicantumin berapa tuh Kak? Oke, untuk yang ada di dalam proposal itu yang tercantum itu yang saya ingat, yang saya ketahui kemarin itu sekitar 80 juta. Yang sudah cair yang saya ketahui itu 20 lebih. Ada berarti Iya, nggak sampai 50% berarti. nggak sampai. Ada beberapa kemarin dana yang dari sponsor kemarin nih yang tidak cair, jadi pendanaan itu cukup berkurang kemarin. Yang targetkan 50 jadi berkurang jadi 20 lebih. Kalau boleh tahu penyebaran proposal tuh dimulai dari berapa lama, apa jaraknya dari jarak anggaran? Baik, untuk masalah pendanaan penyebaran proposal kan itu dari awal-awal, mungkin 2 bulan sebelum acara kan sudah penyebaran proposal. Kenapa harus mempersiapkan 2 bulan untuk penyebaran proposal? Mungkin proposal itu pas kita penyebaran, pas kita masuk itu kan harus prosesnya juga bukan mudah kan. Harus, kalau di perusahaan kan harus di bagian umum, sudah bagian umum harus ke administrasi, terus baru ke pihak manajer kalau perusahaan baru ke pihak ketua atau pimpinan. Itu banyak yang harus dilewati. Berarti untuk cair pendanaan yang kami follow up itu sebulan setelah penyebaran proposal. Itu pun kalau sudah dilewati proses-prosesnya. Ada juga yang belum dilewati proses-prosesnya. Mungkin kami setiap 2 minggu sekali itu follow up proposal untuk menanyakan proposal ini sudah di prosesnya gimana, sudah berjalan atau belum. Tadi kan dicantumkan di proposal itu sekitar 80 juta, sedangkan yang dapat tuh 20 juta. Sebenarnya 20 juta itu kurang lebih 20 juta itu cukup nggak untuk acara itu? Kalau dihitung-hitung kan untuk pendanaan 20 juta itu alhamdulillah cukup kemarin. Alhamdulillah cukup kemarin kan 12 juta untuk sarjana kita, terus ada beberapa pembayaran juga untuk motivator kan, pendanaan hotel, pendanaan transport itu habis berapa? 15 juta. Jadi sekitar 5 juta itulah pendanaan untuk kegiatan-kegiatannya seperti peralatan, untuk banyak yang harus yang dibayar kan, persiapan kan 5 juta itu alhamdulillah cukup kami manajemenkan uang kemarin ya. Berarti dalam proposal 80 juta itu sebenarnya dilebihkan untuk kita jaga-jaga lah, jangan jangan sampai pas-pasan banget seperti itu kan. Karena kan kita nggak mungkin mencantumkan proposal kita butuh 20 juta, maka kita cantumkan 20 juta betul gitu. Digunakan strategi itu juga kan sebenarnya? Apa enggak juga. Kemarin tuh kan tercantum di proposal itu kan 80 kan, itu pun nggak nyampe target awal 80, terus target yang kedua 50, malahan target yang ketiga kan 20, itu kan nggak yang kami inginkan. Seharusnya yang kami inginkan 50 kan, untuk menjaga-jaga untuk pendanaan kan. Kenapa untuk menjaga pendanaan? Mungkin untuk kepanitiaan, untuk konsumsi juga. Kenapa
untuk setiap kegiatan itu konsumsi yang paling besar. Kenapa konsumsi paling besar itu? Kalau kita menyiapkan Senen kan, apalagi pesertanya 100 kan, 100 itu Senen kan, kalau 10.000 kotak kan dikali kan, kalau sekali 100 kan, itulah berapa duitnya kan. Itu konsumsi yang paling banyak memakan kan duit pendanaan. Ya, ketemu peserta yang cerewet. Konsumsinya mana nih? Ya, jadi hal paling besar. Nah, kalau semisal yang pasti kalau suatu ketika di awal rencana kan pasti menyiapkan plan B-nya itu kira-kira disiapkan atau enggak? Plan B. Mungkin Dan itu kalau misalnya kita buat acara ini terus kemungkinan gagal sebenarnya, kan kita merombak lagi kak. Ada Oh, nggak iya. sesuai rencana? Kita apa narasumbernya tiba-tiba sakit. Oh, iya. Jadi kita harus nyari narasumber juga secepatnya. baik, itulah menyelenggarakan event sebesar seminar nasional ini. Kita benar-benar meyakinkan event ini benar-benar terjadi, benar-benar sukses ya. Kita meyakinkan dari awal. Kenapa? Harus ada manajemen risiko, pentingnya pendapat dari kawan-kawan yang lain, kepanitiaan yang lain, bahwasanya event ini benar-benar akan terjadi. Terus kita harus tahap-tahap yang kita harus lewati sebelum kita menaruhkan plan B-nya kan. Kita meyakinkan bahwasanya bahwasanya ini Zerliana Pita ini akan benar-benar mengisi di seminar nasional ini kan. Kita meyakinkan dulu kalau Zerliana Pita sudah siap untuk mengisi ini. Kalau tidak siap, kita menaruhkan plan B. Kita menekankan plan A dulu. Kalau plan A benar-benar oke dan deal, kita baru tidak harus menyiapkan plan B. Berarti pada seminar kemarin tuh plan B itu bukan tidak ada, tapi memang kalian sudah fixkan dulu plan B ini, plan A ini sudah terjalan dengan benar. Ya tidak ada, tapi itulah kan kita nggak tahu kan, kalau ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui, yang tidak kita harapkan kan, pasti kita menjaga-jaga, mengantisipasi, menaruhkan plan B ini. Tapi kami kemarin untuk menyelenggarakan seminar ini nggak ada kepikiran plan B, jadi kami cukup meyakinkan plan A kemarin. Cukup optimis. Sudah yakin 100% pasti ngisi itu. Nah, kami ini berdua insya Allah bakal mengadakan acara kan. Ya. Tapi bukan kami berdua aja nih satu kelas. Nah, setiap orang yang buat tag video ini, mahasiswa yang tag video ini disuruh mencari tips dari kakak yang sudah melaksanakan beberapa banyak acara. Lagi Nah, nasional. ya, jadi kami butuh tips dari kakak bagaimana biar acara itu terjalan dengan baik seperti itu. Kak. Acaranya ini eventnya apa? Eventnya itu seperti perkenalan budaya Sumatera Selatan. Kenal budaya. Ini seminar atau gimana? Perkenalan budaya Seminar di itu ada pematerinya, ada Kesultanan Palembang. jadi ada peserta, ada pematerinya. Iya. Kegiatannya di WIN. Itu masih belum Oh, baik. Baru ada beberapa opsi tempat. karena Tapi spoilernya pakai di ini apa? Auditorium perpustakaan. Oh, iya. karena kami mau benar-benar bawa budaya Palembang. Karena kan belakang ini budaya Palembang tercoret ya, karena rendang. Baik. Sama rendang. Ini kan kegiatannya seminar kan. Mungkin untuk panitianya kalian satu kelas Iya, menyelenggara. Benar. Baik. Sebelum kita menyelenggarakan suatu kegiatan, kita meyakinkan seluruh anggota dan seluruh kawan-kawan kelas untuk kegiatan ini. Bahwasanya kenapa kita harus meyakinkan seluruh kawan-kawan kelas atau kawan-kawan kepanitiaan? Kita meyakinkan bahwasanya mereka ini benar-benar akan siap untuk menghadapi tantangan penyelenggaraan event ini. Kenapa kita harus meyakinkan seluruh kawan-kawan ini? Karena suksesnya kegiatan itu ada di kawan-kawan semua. Kita tidak cukup sendiri untuk menyelenggarakan event ini. Tidak cukup Jasmine sama siapa namanya? Elsa. Tidak cukup berdua, harus dengan kawan-kawannya seluruhnya kan. Terus untuk tipsnya, saya semangat aja untuk kedepannya.
bahwasanya hambatan dan tantangan itu pasti ada. Pening atau hambatan kedepannya itu pasti ada. Terus kegiatannya nggak terlalu terburu-buru, nggak terlalu cepat-cepat, harus bertahap proses. Kenapa kita harus berproses untuk menyelenggarakan kegiatan? Iya, pikir matang. Jadi apa yang bingung? Apa masalah tema? Apa masalah? Sebenarnya kami mau masih menuju ke tips sih kak. Tips. Iya, misalnya kakak ada tips nih, dananya jangan terlalu banyak seperti itu kan. Kalau bisa pesertanya jangan dipintain KTM seperti itu. Ini ada target, Biaya masuk. Iya. ada target pesertanya nggak? Kalau kita pakai Audiensnya rencananya 100 tapi minimal 50 karena opsi kedua tempatnya ada di Transmart Kak. Pasti selain peserta penelitian kalian pasti ada targetnya kan, berapa peserta. Nah, sebelum kita menargetkan peserta itu kita meyakinkan dulu peserta ini mau atau enggak ikut event ini kan. Kenapa kita harus meyakinkan seluruh peserta? Kita yakin dulu bahwa event kita ini benar-benar sukses, benar-benar bagus untuk diikuti kan. Kita rinci dulu gimana membuat event ini secara bagus, gimana menarikkan seseorang mau ikut. Kita nggak cukup kalau event itu bagus, kita tidak mencari orang yang mencari event itu kan. kalau sudah yang dibuka sama Yasmin. Oh ya berarti aku Sudah ada belum? Kita terima kasih dulu sama Iya. Kak Rashid. Silakan Yasmin. Mungkin itu saja Kak dari diskusi kita terkait penyelenggaraan event yang sudah kita lakukan dari tadi. Mungkin kita tutup ya teman-teman diskusi kita hari ini terkait analisis kita terhadap penyelenggaraan seminar motivasi nasional yang diselenggarakan oleh IMM sekitar berapa tahun lalu? 3 tahun yang lalu 2022 ini 3 tahun yang lalu. 2022 itu sangat sukses, dimana tuh bahkan di acaranya sampai ada door prize berupa HP, yang mana kalau misalnya sampai ada door prize itu udah sukses banget nih. Jadi kita belajar dari pengalaman Kak Rashid sebagai salah satu anggota kepanitiaannya kemarin. Kita bisa tahu juga nih bahwa suksesnya suatu acara itu tidak hanya berdasarkan dari dana, tapi juga berdasarkan dari kerjasama dan kekompakan antar tim. Kita tutup. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Artania Yasmin dan rekan saya Elsa Damayanti. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.